Enggak, ini tuh kenapa di pihaknya Pak Tony ini, yang dimana dia itu suaminya Mbak Fatima, dia kan mau minta pendampingan ke KDI, tapi katanya sama agensi itu tidak boleh gitu loh. Yang bikin saya ini tuh kayak gitu, katanya nggak boleh minta pendampingan ke sana, tapi kan posisi Pak Tony ini udah bingung mau minta bantuan ke siapa gitu. Suaminya Pak Fatima namanya Pak Tony. Pak Tony, iya. Terus sekarang posisinya kan minta bantuan 10 juta seperti ini seperti itu. Otomatis kan keluarga kalian kan nggak mampu. Iya bener Miss, makanya dari itu dia itu bingung. Saya bilang kan semalam bilang katanya nyuruh saya open donasi. Saya bilang saya nggak bisa kalau saya yang open donasi. Nanti saya cari Miss Yuni aja dulu biar saya konfirmasi ke Miss Yuni, minta bantuannya Miss Yuni. Saya bilang gitu karena saya kan udah follow Miss Yuni, kayak lihat live apa segala macam, udah biasa kan bantuin kayak kita yang bermasalah di sini atau gimana gitu loh. Makanya di sini saya ingin tahu apakah orang sakit atau bagaimana itu tidak di cover oleh majikan. Kenapa harus minta donasi? Ini Nita yang harus dibahas, Nita. Harus di dalam ini. Enggak sih, saya udah tanyain juga Pak Kadir tadi pagi tuh. Dia emang enggak dia ada cempokan enggak? Ada cempokan. Ada kan. Nah, itu cempokannya bakal nge-cover dia. Tapi kalau misalnya ada penyakit yang serius, misalnya kayak yang aku tanganin sekarang, dia di ICU gitu kan. Itu memang nggak bisa ditanggung cempoka 100%. Cuman 70%. Sisanya itu menjadi tanggungan dari pihak majikan. Jadi majikan, nggak ada pasien. Jadi majikan itu aturannya. Nah, ini yang nge-push itu harus dari pihak agensi yang pertama. Kalau pihak agensi gagal, baru dari pihak KDEI. Tapi berarti sudah laporan sama kita, itu mereka gagal. Karena itu kalau mereka tidak dimintain uang ke keluarga, berarti itu agensinya nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah berani minta uang ke keluarga, berarti ada yang nggak beres di sini. Ada yang nggak beres. Betul. Kan haknya PMI ini. Betul. Jadi berarti kan artinya sama dengan jenazahnya Pipit. Kalau agensi keluarganya tidak kenal kita, tidak kenal saya, berarti kan keluarganya ini dimintain uang. Lah ini yang perlu kita bongkar di Taiwan, bahwa banyak sekali keluarga yang dibebani tanpa sepengetahuan dari pemerintah. Iya betul. Iya kan, kalau ini juga kalau dipikir-pikir kan nggak ada yang tahu ini. Kalau mereka nggak laporan sama kita, nggak tahu ini kasusnya. Iya benar nggak ada yang tahu. Saya juga bingung ini. Cuman saya pikirnya nanti dulu saya konsultasi dulu ke Miss Yuni kayak gitu. Jangan up ke TikTok dulu, dulu. Nanti kita cari ininya dulu. Tapi saya akan up ini. Tetap saya sudah laporan sama itu. Tapi kan ini bukan dibuat-buat, Nita. Kita harus ungkapkan. Kita harus ungkapkan, termasuk ini jangan dipermainkan rakyat kecil karena tidak tahu jalur, maka seenaknya sendiri gitu loh. Kan kalian ada di luar negeri, waktu sehat ini anak bekerja. Kenapa posisi sakit mereka nggak mau menerima? Tidak bisa. Ngerti nggak? Iya betul. Jadi posisinya dia mau gimana? Butuh pendampingan apa ini, Miss? Enggak, gini loh, suaminya ini barusan ditelepon oleh agensi dimintain uang 10 juta. Pertanyaan saya 10 juta rupiah atau 10 juta NT, kan kita nggak tahu nih. Nah ini yang pertama. Yang 10 juta itu semalam, Miss. Yang semalam waktu telepon saya itu. Nah kalau yang barusan ini, dia cuma berharapnya dari pihak keluarga mau membantu pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan sama majikan gitu. Dan itu yang di kamera itu majikannya, dan yang menerjemahkan itu agensinya, penerjemah dari agensinya itu. Nah, bentar. Yang udah dikeluarkan sama majikan maksudnya mengganti uang majikan atau cuma menambah ini? Katanya sih separuh kayak gitulah. Misalnya keluarnya 20.000 jadi 10.000 kayak gitu. Wah, kan nggak mungkin. Yang jelas tuh dari majikan nggak minta bantuan pengeluaran biaya ini loh maksudnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Minta kayak gitu. Nggak mungkin. Nah inilah yang sebenarnya harus diviralkan, bahwa kenapa hukum di Taiwan tentang orang yang sakit. Saya tidak berdebat dengan orang yang sehat ya, yang melanggar peraturan mau dihukum atau di apapun nggak apa-apa. Tapi ini orang posisi sakit nggak bisa berteriak, nggak bisa lari, dituntut untuk membayar sesuatu yang dia nggak tahu. Iya benar. Apalagi meminta untuk mencabut selang, ini salah udah. Iya, semalam itu
mereka tuh bingungnya itu karena dikasih kabar katanya kalau nggak ada duit ini nanti kita cabut selang kayak gitu. Nah, otomatis kan keluarga langsung panik Drop. gitu loh, Miss. Oke. Masih mau seenaknya gitu. Terus saya bilang kalau kan tadinya disuruh tanda tangan surat persetujuan. Saya bilang nggak usah, jangan bikin dulu ya. Saya bilang gitu. Alhamdulillah. Jangan tanda tangan dulu. Iya, alhamdulillah. Jangan. Soalnya sekarang Pak Kadir udah dampingin ini, Nita. Jadi kita harus ungkapkan agen-agen yang perlu diberantas ya, agen-agen yang kayak gini loh. Bukan agen yang sudah menyalurkan dengan benar karena anaknya tidak bagus terus agennya diserang. Agen-agen yang kayak gini ini loh. Betul. Agen-agen yang kayak gini harus kita ungkapkan gitu loh, biar anak-anak tidak ada jeda dengan pemerintah gitu loh. Kan pemerintah bertindak. Sekarang Pak Kadir udah bertindak. Iya. Harus dicari nih agennya. Kamu ada nama agennya nggak atau ada ininya nggak? Ada kontaknya, nanti saya kirim. Ada kontak sama ada nama agensinya nggak? Kalau kartu nama agensinya saya nggak ada, cuma ada nama kontaknya aja, kontak sama. Gini aja nih, semua informasi itu nanti sama mbaknya dikirimkan kamu. Oke. Kamu share di grup kita. Jadi setidaknya apapun yang kita lakukan di grup kita itu tahu. Oke. Iya, jadi ini ada satu kasus orang mau dicabut selangnya dan keluarga bisa dibilang dipaksa menandatangani. Kalau enggak, keluarga harus menanggung beban separuh dari apa yang dikeluarkan majikan. Padahal ini anak berangkat sehat, belum pulang sakit, itu tanggung jawab majikan. Karena itu apa gunanya asuransi? Kan itu termasuk mencakup asuransi juga. Jadi ini harus ditekankan ya Nita. Kemungkinan besar kalau kamu buat konten juga. Jadi yang ditekankan jangan cuman ramenya di Taiwan tentang pamer, tentang bayi, tentang apa aja. Ini agensi-agensi yang mulai memeras keluarga yang sedang sedih, nggak boleh dong dimintain uang. Iya, betul. Apalagi orang di Indonesia ya mengharapnya ke orang yang sakit ini dihidupinnya dari orang sakit. Iya. Dia bilangnya kayak gitu, suaminya katanya orang saya makan aja nunggu dari istri, masa mau dimintain uang segitu banyak, katanya gitu. Kamu ada ininya nggak, foto mbaknya yang lagi sakit? Ada. Aku ada nanti semua. kita blur. Ada. Kirimin ke aku semua ya. Coba nanti aku tak speak upin, terus nanti coba tak iniin sama tak monitorin di Pak Kadir. Kalau Pak Kadir terlalu lama langsung aja lah kepala KDI aja. Jadi kamu langsung bilang aja menembusin dari Miss Yuni, karena Miss Yuni posisi ada di Indonesia, sinyalnya kan susah, bilang gitu aja Nita. Oke. Kamu bicara dulu nih sama dia dulu nih, minta data-datanya semua biar dikirimkan ke kamu, terus offer ke grup ya Nita ya. Bicarakan di grup. Oke, biar nggak berbenturan. Dok, tak matiin dulu, kamu ngobrol sama C Musita dulu ya. Iya, makasih ya. Artinya adalah banyak sekali teman-teman kalian yang merantau di luar negeri, agennya menekankan bahwa jangan cerita sama pemerintah, sama KDI ataupun sama yang lainnya. Nah, ini artinya ada yang nggak benar teman-teman. Keluarga yang ada di Indonesia itu mengharapkan kiriman dari luar negeri. Lah ini malah yang luar negeri minta kiriman separuh biayanya. Ya inilah agen-agen yang harus diberantas. Bukan agen-agen yang baik-baik menyalurkan tenaga kerja terus habis itu ARS yang nggak bener terus mau belani mati-matian. Itu bukan agen seperti itu. ARS yang double, ARS yang nggak bener, gonta-ganti majikan. Kamu menyalahkan agennya, padahal ARS yang nggak bener. Yang namanya pejuang devisa ini loh, sampai posisi koma masuk ICU ini pejuang devisa. Pejuang devisa saulan rongulan nangis berot kae. Terus marah setahun ganti majikan P1 jaran mau belo, hancur dunia perantau. Lurus napa mboten? Jadi maka dari itu saya selalu bilang, jadilah konten kreator yang bermanfaat buat orang lain, bukan yang mengadul-ngadul dunia. Yang orang jelas-jelas gak bener dibelani mati-matian, tetapi orang yang membutuhkan, yang depresi, yang sembarang diabaikan. Ya dunia influencer ini sekarang nggak tahu, mengambil keuntungan saja dengan mereview sesuatu yang nggak jelas, tapi itu adalah hak kalian. Artinya adalah banyak sekali orang-orang yang ditindas tetapi tidak berani curhat sama kamu karena kamu sukanya perang, sukanya bertengkar dengan influencer dan youtuber lain, sindir-sindiran.
Ya akhirnya wong wedi ate cerita masalah DE diancam sama agent suruh bayari saat di ICU. Sakarepmu lah rek.